5 hal yang sangat penting dalam mengelola keuangan kita secara bijak. Halo sahabat sukses, ketemu kembali dengan channel Rahasia Keuangan, di mana kita akan mengupas tuntas segala rahasia keuangan yang Anda butuhkan. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. 5 hal tersebut adalah yang pertama, yang sangat penting itu adalah membuat anggaran bulanan ya teman-teman sahabat sukses. Anggaran bulanan ini sangat penting, sangat diperlukan. Karena apa? Karena ketika kita tidak membuat anggaran, maka kita dalam keuangan kita itu semuanya akan tidak terkontrol teman-teman semuanya ya. Jadi pengeluaran bisa jadi lebih banyak daripada pemasukan atau pendapatan yang kita dapatkan, sehingga keuangan kita itu akan tidak teratur dan tidak terkontrol, dan ini akan membuat kondisi di mana kita akan mengalami suatu ketidaktepatan di dalam mengelola keuangan, yaitu bisa jadi kita mengalami defisit tabungan dan sebagainya, bisa jadi tabungan kita semakin habis, bahkan kita tidak merasakan pendapatan kita. Loh, kemana pendapatan kita kok? Kemarin perasaan uangnya masih banyak, tapi sekarang kok tiba-tiba sudah tidak ada, bahkan sampai minus, menguras tabungan kita. Nah seperti itu, jadi kita harus menyiapkan anggaran ini. Ketika pendapatan masuk ke dalam rekening kita, ini katakanlah kita memiliki pendapatan 5 juta untuk 1 bulannya, maka kita harus segera menganggarkan untuk makan kita dalam 1 bulan ini untuk 1 orang atau 2 orang. Jika kalian sudah menikah belum punya anak, untuk 2 orang, katakanlah 2 orang, nah ini harus kita anggarkan dalam 1 hari itu makan untuk berapa porsi, makan itu pengeluarannya berapa duit dan sebagainya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita anggarkan, katakanlah dalam 1 bulan kita makan sederhana bisa menghabiskan 1 sampai 1,5 juta seperti itu. Jadi untuk 3,5 juta itu kita anggarkan untuk hal yang lainnya, misalkan rencana liburan ataupun rencana-rencana yang lain. Juga jangan lupa tabungannya itu ya teman-teman, untuk menabung berapa persen dari pendapatan kita. Itu semuanya harus diatur dan dianggarkan. Ketika semuanya sudah dianggarkan dengan baik teman-teman, maka keuangan kita akan mulai berjalan dengan stabil. Pendapatan masuk, lalu keuangan kita dikeluarkan dengan anggaran yang sudah ditetapkan, maka akan berjalan dengan stabil teman-teman semuanya. Itu sangat penting ya teman-teman. Kalau poin yang kedua, poin yang juga tidak kalah pentingnya dari poin pertama, yaitu adalah memprioritaskan pengeluaran kita. Nah di sini dimana kita harus mengerti dan mengetahui apa yang menjadi prioritas kita. Katakanlah di dalam keinginan kita teman-teman, kita pasti punya keinginan, pasti punya nafsu untuk memiliki suatu barang. Di sini kita ambil contoh sebagai barang adalah HP. Misalkan kita ingin membeli HP yang namanya adalah iPhone. Nah seperti itu, yang harganya lumayan mahal ya teman-teman ya, antara 13 juta sampai 20 juta. Nah di situ kita harus memperhatikan apakah kita benar-benar membutuhkan atau tidak. Nah ketika kita memang ternyata tidak terlalu membutuhkan, di situ kita harus mengerti dan memprioritaskan apa yang lebih kita butuhkan. Nah pengeluaran kita itu akhirnya bisa kita alokasikan untuk hal-hal yang lebih penting. Misalkan kita bekerja untuk kerja di pabrik atau dimanapun kita yang tidak memerlukan device atau HP yang begitu mahalnya seperti itu, maka kita tidak perlu menggunakan. Tetapi kalau misalkan kita memang adalah untuk orang yang bekerja sebagai content creator dan sebagainya, yang memerlukan fotografi yang bagus, memerlukan device yang bagus, mungkin bisa menjadi suatu prioritas untuk HP tersebut. Jadi tidak ada tolak ukur, melainkan melalui diri kita sendiri, kita yang mengerti prioritas kita, apa yang kita butuhkan dan apa yang tidak kita butuhkan. Seperti itu teman-teman, sehingga kita tidak loss dalam pengeluaran kita. Seperti itu ya. Lalu untuk poin yang selanjutnya adalah poin yang ketiga, di mana kita harus menabung untuk masa depan kita. Nah ini teman-teman sangat krusial ya teman-teman, sangat penting sekali. Karena apa? Banyak di zaman ini anak-anak muda yang memiliki penghasilan yang sudah lumayan tinggi, penghasilan antara 50 juta bahkan 2 digit ratusan juta dan sebagainya, tetapi mereka lupa untuk menabung. Nah ini sangat mematikan teman-teman. Karena apa? Ketika kita memiliki penghasilan yang banyak, penghasilan yang tinggi, tetapi kita tidak menabung, maka kita tidak sadar
bahwa pengeluaran kita juga akan berbanding lurus dengan penghasilan kita. Ketika kita memiliki penghasilan yang tinggi, katakanlah 100 juta, maka pengeluaran kita bisa jadi 100 juta lebih. Nah, ini adalah suatu yang harus kita perhatikan. Jadi ketika kita memiliki penghasilan yang tinggi, maka pengeluaran kita juga harus diberikan jarak, teman-teman, supaya kita bisa menabung. Misalkan pendapatan kita 100 juta, kita bisa mengeluarkan 80 juta, seperti itu ya teman-teman. 20 juta untuk ditabung. Kalau bisa, kita sudah memiliki anggaran khusus di dalam menabung. Misalkan dalam 1 bulan saya menabung berapa persen, 20% dari pendapatan saya, seperti itu ya. Jadi itu yang harus diutamakan. Kita menabung dulu, sisanya baru kita keluarkan, kita alokasikan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Bahkan kalau ada sisa, bolehlah kita buat self reward untuk diri kita sendiri maupun untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, seperti itu ya teman-teman sahabat sukses. Nah, untuk poin yang selanjutnya teman-teman, yaitu adalah poin yang keempat, di mana poin ini juga adalah poin-poin yang mungkin sebagian dari teman-teman merasakan dan mengalami, yaitu di dalam hutang. Ketika kita memiliki hutang ya teman-teman ya, kalau kita memiliki hutang, maka kita memiliki pengeluaran yang lebih ya, seperti itu ya, dan memiliki distraksi di dalam penganggaran pengeluaran kita. Karena apa? Kita harus spend sesuatu, keuangan kita untuk sesuatu yang kita tidak dapat merasakan saat ini. Mungkin karena hutang di dalam pengobatan atau hutang di masa lalu dan sebagainya. Kita saat ini ketika mengeluarkan uang untuk membayar hutang itu, kita tidak merasakan sesuatu benefit saat ini, tetapi mungkin karena keadaan yang dulu dan sebagainya. Jadi kita harus memiliki kesadaran diri terlebih dahulu untuk membayar hutang tersebut. Karena apa? Kebanyakan teman-teman saat ini ketika kita memiliki hutang itu akan berbunga teman-teman semuanya. Tidak sedikit teman-teman yang melakukan hutang itu dengan pinjol ya teman-teman, pinjaman online, dan bunganya itu lumayan teman-teman. Setiap bulan berbunga dan semakin menimbulkan apa yang disebut sebagai bola salju ya teman-teman, efek bola salju seperti itu. Jadi semakin lama kita tidak menyelesaikan atau tidak melunasi hutang tersebut, maka hutang kita akan semakin banyak, semakin membesar, seperti efek bola salju itu. Jadi kita harus mengutamakan dulu membayar hutang. Ketika kita tidak memiliki hutang, kita bisa menabung dengan lebih baik dan lebih leluasa, seperti itu teman-teman. Hutang kita utamakan terlebih dahulu. Pendapatan kita spend sebagian untuk membayar hutang. Itu ya teman-teman, jangan dibiarkan kalau ada hutang karena itu berbahaya. Terlebih lagi untuk teman-teman yang belum memiliki hutang ini ya, untuk teman-teman usia 20-an itu saya sarankan jangan berhutang dalam bentuk apapun teman-teman. Karena di usia kita yang 20-an itu, ketika kita berhutang, maka kita akan menjadi long term slave, atau kita menjadi budak jangka panjang, seperti itu teman-teman. Ketika seperti kita membuat dalam pinjol dan sebagainya, itu kita akan bekerja menjadi budak dalam jangka yang panjang, seperti itu ya. Karena di masa muda ini kita sangat membutuhkan banyak sekali anggaran untuk perkembangan kehidupan kita, seperti itu. Lalu untuk poin yang selanjutnya, yaitu poin yang kelima. Nah, ini adalah poin opsional ya teman-teman. Mungkin yang teman-teman ketika tidak terlalu membutuhkan itu juga bisa tidak melakukan, tetapi menjadi saran dari saya, yaitu adalah mencari bantuan jika diperlukan. Nah, ini mencari bantuan ini dalam arti bukan mencari bantuan keuangan ya teman-teman ya, tetapi mencari bantuan mentoring dalam menyelesaikan keuangan kita. Nah, ketika teman-teman merasa bisa melakukan poin 1, 2, 3, 4 ini dengan baik, mungkin teman-teman tidak memerlukan poin yang kelima. Tetapi kalau teman-teman sudah berusaha sampai saat ini, tetapi poin 1 sampai dengan yang keempat itu terasa kurang, maka poin yang kelima ini bisa menjadi penunjang bagi teman-teman semuanya, yaitu mencari mentor di mana bisa membimbing kita dalam mengelola keuangan kita, yang bisa secara langsung, secara real life dengan tegas bisa memimpin dan membimbing kita dalam mengelola keuangan kita, seperti itu ya teman-teman. Jadi ada yang mengingatkan, ada yang memberitahu konsekuensi kalau kita melakukan pengeluaran ini, konsekuensinya seperti apa. Mungkin
kita tidak pernah terfikirkan. Tetapi dengan adanya mentor maka akan membuka mindset-mindset yang baru, yang sangat ketika kita baru melakukan maka kita akan baru menyadari, oh iya ternyata seperti itu ya, seperti itu. Nah, pikiran-pemikiran seperti itu akan terbuka ketika ada mentor atau ada gagasan dari eksternal, dari orang lain, seperti itu teman-teman. Jadi jangan lupa untuk 5 rahasia keuangan, mengelola keuangan kita dengan bijak. Kalau kita ingin menjadi bijak dalam keuangan, yaitu yang pertama adalah membuat anggaran setiap bulan. Lalu kita memiliki prioritas dalam pengeluaran kita, keuangan kita harus mengerti apa itu prioritas kita dan apa yang tidak kita butuhkan. Lalu jangan lupa untuk menabung. Ini sangat penting teman-teman, karena supaya kita tidak terasa seperti bekerja setiap hari namun tidak memiliki hasil. Nah, supaya tidak mengalami seperti itu kita harus menabung ya teman-teman, supaya di kemudian hari kita bisa menikmati hasilnya yang terasa seperti itu teman-teman. Lalu kelola hutang kita itu sangat perlu, karena sebisa mungkin kita harus terbebas dari hutang teman-teman ya, baru kita bisa berfokus untuk membangun dan berkembang di dalam kehidupan kita. Lalu poin yang kelima adalah kita harus mencari mentor, pembimbing untuk kita mengelola keuangan kita, di mana bisa memunculkan gagasan-gagasan yang baik, gagasan baru yang bisa membuka mindset kita. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Oke, saya harap teman-teman semuanya bisa memahami dan bisa mengerti pesan-pesan dan poin-poin yang telah saya sampaikan, supaya boleh menjadi teman-teman terbantu dengan channel ini. Dan teman-teman yang suka boleh silahkan like, bisa silahkan subscribe untuk mengikuti dan berlangganan dari konten-konten kita setiap harinya. Akan kami share di mana kita bisa mengatur dan menguak segala rahasia-rahasia keuangan yang benar-benar kita butuhkan. Oke teman-teman, sampai jumpa dalam video selanjutnya. Sampai jumpa.